Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Ragi Suganda di dalam acara Rumus Podcast, membahas segala sesuatu secara rinci. Di sini kami telah bersama narasumber yaitu Pak Deddy Syahabudin, MSOS selaku dosen komunikasi di kampus IAIN Curug. Selamat sore Pak. Selamat sore. Di sini kami mengangkat tema dengan etika politik dalam pemilu dan menanggapi antara hoaks dan fakta. Berbicara tentang politik, Pak. Menurut Bapak, etika yang baik di dalam berpolitik itu seperti apa, Pak? Etika yang baik ya. Ya, Pak. Etika yang baik. Sebelumnya mungkin kita bisa tahu dulu bahwa etika itu sendiri adalah nilai antara baik dan buruk. Ya. Atau mungkin ada orang yang juga menyebutnya moral kan. Jadi berbicara tentang etika yang baik dalam berpolitik, tentunya hal ini harus dikedepankan. Karena apa? Karena tindakan perilaku etis dalam berpolitik itu adalah adanya sikap toleransi. Toleransi, saling menghargai pendapat, menghargai perbedaan. Apalagi kita berada di masyarakat, di negara yang majemuk, beragam dari berbagai suku, ras, dan agama. Oleh karenanya etika yang baik dalam berpolitik ini sangat penting karena menunjukkan satu kedewasaan seseorang dalam politik itu sendiri. Seperti itu. Oh, jadi tergantung pribadi sendiri dalam etika berpolitik ya, Pak. Lebih tepatnya begitu. Masing-masing individu yang terjun ke dunia politik ini harus mempunyai etika untuk menunjukkan kedewasaan dia, bersikap toleransi, menghargai, dengan rasa dan sebagainya. Menjelang pemilu tahun 2024 sempat tersebar isu-isu penundaan pemilu dan wacana perpanjangan masa jabatan presiden melalui amandemen. Bahkan mahasiswa sempat melakukan unjuk rasa secara serentak di sejumlah wilayah di Indonesia. Apa pandangan Bapak mengenai isu-isu tersebut? Oke. Kalau tidak salah isu ini mulai tersiar tahun 2022 ya. Iya. Kalau nggak salah. Baik, terkait dengan isu dan perpanjangan masa jabatan presiden melalui amandemen, saya hanya satu saja. Ini ada pertanyaan besar. Pertanyaannya adalah kira-kira apa urgensinya sehingga pemilu ini harus ditunda dan presiden ini harus diperpanjang masa jabatannya. Urgensinya apa? Kalau pertanyaan ini dijawab dengan tidak berdasar, tentunya hal ini, isu ini menjadi sebuah cacat demokrasi. Dalam arti gini, aturannya jelas dalam konstitusi kita bahwa pemilu ini dilaksanakan setiap 5 tahun sekali. Iya. Itu menjadi hajat kita, hajat demokrasi kita bangsa Indonesia. Jadi saya kira hal ini menyalahi aturan, menyalahi ketentuan sesuai konstitusi dan undang-undang negara kita. Ya. Namun secara faktanya sampai sekarang isu-isu tersebut belum terjadi juga ya, Pak? Belum terjadi juga kan. Ya. Kalaupun itu terjadi, jelas ini menyimpang, melanggar konstitusi dan aturan yang sudah berjalan dengan baik pasca era reformasi negara kita. Ya. Kan Bapak Jokowi itu juga sudah sempat mengatakan bahwa dirinya juga tidak akan berminat untuk memperpanjangkan masa jabatan dia. Ya. Menurut Bapak, bagaimana cara menghimbau kepada masyarakat agar tidak termakan oleh berita-berita hoaks ataupun isu-isu yang tentunya belum terjadi ataupun lebih ke cuman hoaks? Itu bagaimana cara kita menanggapi kepada masyarakat, menghimbau lebih tepatnya agar tidak mudah termakan dengan berita hoaks tersebut? Nah, ini penting, khususnya kita kan sebagai kalangan mahasiswa, juga kalangan akademisi,
penting untuk menjadi pelopor. Pelopor apa? Pelopor bagaimana bersikap bijak menerima informasi atau berita khususnya berkaitan dengan pemilu. Karena seperti kita tahu dari pengalaman-pengalaman tahun-tahun yang sudah ke belakang, tensi pemilu ini cukup memanas. Ya. Cukup memanas. Artinya masyarakat ketika mendapatkan informasi atau berita baik itu melalui media sosial atau media yang lainnya, maka harus bersikap bijak dalam arti mengecek terlebih dahulu apakah informasi ini valid, informasi ini benar, atau hanya informasi-informasi hoax yang nantinya bertujuan memecah belah atau mengakibatkan ketidakharmonisan. Iya. Kan sekarang juga di dalam berpolitik itu terdapat oknum-oknum yang tidak bertanggung jawab juga. Betul, ya. Betul. Di dalam menyebarkan sebuah berita ataupun isu-isu yang tidak mungkin akan terjadi gitu, Pak. Betul. Ya. Satu, ya kita harus berhati-hati. Kedua, bijaksana menyikapi informasi yang sampai kepada kita yang tadi itu. Cek terlebih dahulu validnya, benarnya, sumbernya. Oh, ya. Masih di dalam konteks pemilu, menurut Bapak apa pandangan Bapak tentang seseorang yang lebih memilih golput di dalam pemilu itu, Pak? Jadi pemilih golput ya. Iya. Artinya secara kasarnya dia tidak memilih. Ya, lebih tepatnya tidak memilih. Menurut pandangan saya, golput ini pun sebenarnya adalah hak bagi seseorang itu, gitu. Karena ini pilihan dia. Yang perlu kita kaji ini, mengapa orang ini atau golongan ini bisa memilih golput gitu. Berarti ada hal-hal yang perlu kita kaji, yang perlu kita ketahui gitu loh. Mungkin terlepas dari itu ada mungkin beberapa faktor-faktor yang menyebabkan individu atau golongan ini memilih golput, misalkan ketidakpuasan dan segala macam. Jadi perlu dikaji lebih dalam penyebab kenapa golongan seorang ini memilih golput gitu loh. Dan setelah kita kaji, kita tahu penyebabnya, tentu kita akan bisa menganalisa gitu kan penyebab, ada sebab, tentunya nanti kita bisa menganalisa bagaimana solusinya. Ya. Tapi mungkin sebaliknya, kalau golput itu Pak tentu merugikan diri sendiri kan. Kalau misalnya kita memilih golput, tetapi kan kita itu memilih pemimpin untuk 5 tahun ke depan, jangka waktu 5 tahun ke depan. Kalau kita salah memilih ataupun golput misalnya, kan berdampak negatif bagi seorang pemilih untuk kepemimpinan seseorang ke 5 tahun ke depannya itu, Pak. Oh ya, saya paham. Ya. Jadi kembali ke tadi yang saya katakan bahwa golput ini pun adalah hak kan dari seseorang dengan pilihannya sebagai golput gitu kan. Tapi juga seperti yang tadi diutarakan oleh pembawa acara, hal ini juga akan berimpas kepada pemilihan itu sendiri. Bagaimana jadinya ketika semua orang memilih golput kan? Ya. Artinya pendapat saya kepada masyarakat ini untuk jangan sampai golput, tapi berusaha untuk memilah, mencari pilihan calon-calon pemimpin kita nanti di masa yang akan datang yang dianggap baik, dianggap lebih baik dan bisa membawa kita untuk ke arah yang lebih baik tentunya dalam segi apapun. Bagaimana menurut pendapat Bapak terkait pelaksanaan pemilu yang sudah dan apa yang harus dikembangkan untuk pemilu yang akan datang? Oh iya.
Oke, kita tahu pemilu ini kan istilahnya apa ya? Hajat masyarakat Indonesia kan, khususnya 5 tahun sekali sebagai apa namanya sistem yang diatur oleh konstitusi untuk memilih pemimpin. Adapun pemilu-pemilu yang sudah berjalan sampai saat ini berjalan dengan baik, dengan efektif. Apa namanya? Hal ini terlihat dari pelaksanaan pemilu ini berjalan dengan kondusif, dengan baik gitu. Dan apa namanya? Kegiatan pemilu ini juga diakui oleh negara lain bahwa pemilu di Indonesia ini termasuk pemilu yang baik, yang kondusif gitu. Apa namanya? Tidak menjadi apa namanya perpecahan gitu kan, seperti itu. Jadi sudah baik sampai saat ini sudah baik. Jadi dari pandangan negara-negara luar itu juga mengatakan bahwa pemilu di Indonesia itu sudah baik, ya, Pak. Kondusif gitu kan. Jadi apa pesan-pesan Bapak untuk pencalon-pencalon yang akan memimpin kalaupun terpilih misalnya itu, Pak? Untuk pesan Bapak agar memperkembangkan ataupun memajukan kesejahteraan di negara kita di Indonesia ini. Kita tahu kan masyarakat ini mendambakan, mengharapkan seorang figur pemimpin yang baik tentunya. Ya. Baik di sini dalam arti bisa mesejahterakan gitu kan, sesuai dengan amanat undang-undang masyarakat. Jadi harapan saya kepada para pemimpin nantinya yang akan mencalonkan diri dan mungkin nanti akan terpilih, bahwa kepentingan rakyat itu di atas segala-galanya. Artinya jangan sampai ini yang fatal, jadi lebih mengedepankan kepentingan golongannya ataupun malah egoismenya sendiri gitu loh. Hal ini itu bertentangan karena mereka dipilih oleh rakyat, amanah dari rakyat, kepercayaan rakyat, dan semoga mereka ini bisa menjawab. Ya. Gitu loh. Dan kepada masyarakat juga itu tentunya sebuah pilihan yang berat untuk 5 tahun ke depan. Betul. Berat di sini dalam arti masyarakat ini harus cerdas. Ya, lebih tepat memilih ya. Lebih tepat memilih gitu loh. Jangan maaf misalkan hanya dengan uang beberapa ribu, dia hanya dengan kaos atau hanya dengan bantuan yang tidak seberapa, tapi justru akan menderita selama 5 tahun. Seperti itu. Menurut Bapak, bagaimana sikap kami sebagai mahasiswa untuk menyikapi pelaksanaan di dalam pemilu tersebut, Pak? Oke. Kita tahu kan mahasiswa ini sebagai agent of change kan, agen perubahan tentunya ke arah yang lebih baik. Mungkin pesan saya kepada kawan-kawan dari mahasiswa ini sebagai agent of change, artinya apa yang kita bisa perbuat lebih bermanfaat untuk masyarakat terkait dengan pemilu ini. Mahasiswa ini harus menjadi pelopor bagaimana mensosialisasikan ke masyarakat untuk menjaga keamanan, misalkan ketegangan, meredakan suasana, ataupun misalkan memberikan informasi yang tadi itu, bahwa tidak setiap informasi yang kita dapatkan itu benar gitu kan, harus kita cek dan dicek dulu. Jadi ikut membantu mengawal pelaksanaan pemilu ini agar berjalan
kondusif, aman, tidak ada hal-hal yang merugikan, hal-hal yang merugikan, dan tentunya itulah yang mahasiswa ini sebagai agen perubahan untuk pelopor pada masyarakat seperti itu. Iya. Dan mahasiswa ini juga berperan sebagai pemuda dari bangsa juga ya Pak. Betul. Jadi kepada pemuda ataupun mahasiswa-mahasiswa untuk menyikapi di dalam pemilu itu harus bertindak adil ataupun sportif juga ya Pak ya. Ya, sebagai pelopor Ya. masyarakat kan. Dan juga penyampaian informasi itu harus yang benar gitu. Yang benar gitu loh. Yang benar sebagai edukasi kan. Ya. Edukasi untuk masyarakat agar tidak menjadi korban atau terprovokasi dari berita hoax, berita bohong yang jujur saja saat ini susah dibendung kan. Informasi itu dari media sosial, dari segala macam. Makanya siapa lagi untuk mengawal hal-hal seperti itu agar tidak terjadi, ya kita lah termasuk tugas kita juga. Baiklah Pak, untuk segmen terakhir ini mungkin ada pesan-pesan untuk kepada masyarakat untuk pemilu yang akan datang. Baik, masyarakat dimanapun berada, kita tahu pemilu ini adalah hajat kita, hajat rakyat Indonesia yang diatur sesuai konstitusi sebagai sistem mengangkat pemimpin. Ya. Oleh karenanya maka kita sebagai masyarakat harus lebih cerdas menentukan pilihan, menentukan sosok calon pemimpin yang dianggap bisa membawa masyarakat dan juga bangsa Indonesia pada umumnya menjadi lebih baik ke depannya. Dan yang paling penting, kita tahu pengalaman mendekati pemilu ini terkadang tensi atau misalkan adanya perselisihan semakin rawan. Oleh karenanya ketika mendapatkan informasi, kabar, berita, sebijak mungkin kita harus memfilter, harus mencerna, tidak terprovokasi terlebih dahulu sebelum kita cek dan recheck valid dan kebenarannya. Terima kasih kepada Bapak jadi telah meluangkan waktunya untuk mengobrol-ngobrol santai bersama kami. Mungkin untuk kesimpulannya kepada masyarakat seluruh di Indonesia harus lebih bijak dalam memilih sebuah pemimpin dan jangan golput karena pilihan kita menentukan nasib 5 tahun ke depannya. Saya Ragi Suganda, terima kasih, pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.